Terima kasih banyak Pastor Yongki. Terima kasih semuanya jemaat BMC di New York maupun yang ada di Indonesia dan bangsa-bangsa. Tema gereja hari ini atau bulan ini adalah Prayer for the Harvest. Berdoa bagi penuaian. Prayer for the Harvest atau berdoa bagi penuaian. Kita semuanya berharap adanya penuaian. Amin. Dan kita baca dulu ayat firman Tuhan yang diambil dari Matius 9 ayat 38. Di sini dikatakan, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Kalau di dalam terjemahan NVC dikatakan berdoalah kepada Tuhan pemilik hasil panen, agar dia mengirimkan lebih banyak pekerja untuk menghasilkan panen. Kita semuanya sering mendengar firman ini dan mungkin kita semuanya sudah hafal bagaimana kita meminta pekerja-pekerja karena tuaian itu luar biasa besar. Sampai ada seorang hamba Tuhan yang dia melihat bagaimana dia dapat mimpi dari Tuhan, dia menuai itu sudah banyak, yang dia tuai itu sudah kayaknya sudah ladangnya sudah besar sekali. Tapi kemudian setelah di zoom out sama Tuhan, diperlihatkan dia ternyata kecil dan dia itu cuma menuai itu petak kecil kalau dibandingkan dengan tuaian yang begitu besar. Tetapi sebelum kita berbicara tentang berdoa buat penuaian, kita lebih dahulu mempersiapkan diri kita supaya pada waktu tuaian terjadi, kita itu siap. Pada waktu ada penuaian, pada waktu Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Saya mendengar ya, waktu saya di Indonesia, saya juga kaget juga ya. Ternyata ada banyak gereja yang besar-besar gitu ya. Gerejanya itu isinya itu orang-orang kaya. Kita itu akan berpikir bahwa, wah gerejanya ini duitnya banyak, ya kan? Ternyata ada beberapa gereja itu terpaksa harus tutup, saudara. Dan kemarin tuh saya kaget itu ada beberapa gereja itu tutupnya itu karena di mall, menyewa di mall, dan ternyata sewanya setelah mallnya lihat, jemaatnya tambah banyak, itu dinaikin dengan harga yang tidak masuk akal. Akhirnya ya mereka harus pindah, tetapi untuk pindah susah, bikin gereja, surat izin bikin gereja juga susah dan sebagainya. Tapi itu masih masih bisa diterima lah. Oh, karena alasannya seperti itu. Tetapi waktu saya di Indonesia agak kaget juga. Ada beberapa gereja itu sudah gedungnya sendiri. Ada yang jemaatnya itu 3.000, saudara. 3.000. Untuk mencapai 3.000 itu bukan hal yang gampang. Tetapi ditutup, saudara. Yang nutup bukan pemerintah ya. Tapi gembalanya sendiri menutup. Kenapa? Karena biayanya terlalu besar. Biaya untuk sebuah lawatan, biaya untuk pelayanan, saudara, jangan berpikir kecil, itu besar. Sampai akhirnya gereja ini terpaksa ditutup karena pendetanya bilang give up. Sudah bertahun-tahun itu dia harus support gereja. Lalu ada seorang hamba Tuhan juga, dia tadinya itu pelayanannya di YouTube ya, itu luar biasa di YouTube-nya. Kami kemudian ada banyak yang minta, ayo dah bikin gereja dong, bikin pelayanan online dong, onsite dong, ya kan? Setelah dibuat pelayanan onsite beberapa bulan, terus dia bilang, saya tidak berani bikin onsite, biayanya terlalu besar. Terus dia berkata, wis lebih baik di YouTube, ya kan? Biayanya terlalu besar, apalagi di YouTube lebih enak. Kalau menggembalakan itu kadang-kadang menguras tenaga. Ada orang-orang yang minta konseling berjam-jam, ada orang ini itu repot sekali dan mikirin dana. Nah, dari situ kita mulai, saya waktu itu terus terbeban untuk saya harus mengajarkan ini karena banyak sekarang pengajaran-pengajaran itu yang agak melenceng ya, agak melenceng. Itu yang membuat karena iblis itu tahu gereja itu kalau punya kuasa, dia itu powerful. Itu bisa menggoncangkan kerajaan iblis. Kita harus tahu ya, eh, kita itu harus unity untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi. Kita harus tahu surga itu adalah bicara tempat. Tempat tahtanya Tuhan itu surga. Tapi kalau berbicara tentang kerajaan Allah, itu berbicara pemerintahan.
Kalau bicara pemerintahan, surga itu tetap di atas surga itu. Tapi pemerintahannya itu bisa diperluas sampai ke bumi. Makanya doa Bapa kami berkata, eh, Bapa kami yang di surga, apa dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu. Pemerintahannya itu bisa datang ke bumi. Kalau pemerintahnya datang, artinya Tuhan itu memerintah. Nah, Tuhan memerintah, maka yang di surga itu turun ke bumi. Makanya kita unity untuk membangun kerajaan Allah, yang artinya pada waktu kerajaan Allah ditegakkan di bumi, akan ada damai sejahtera, orang sakit disembuhkan, orang yang terpenjara dilepaskan, orang yang terikat dibebaskan, dan sebagainya. Makanya kita dikatakan kita ini duta-duta kerajaan Allah. Nah, sebagai duta-duta, itu juga akan ada kantor embesinya atau kantor kedutaannya. Kantor kedutaannya itu adalah gereja. Nah, gereja, Tuhan itu membangun gereja dengan maksud supaya Tuhan bisa melayani jiwa-jiwa lewat gereja. Di gereja itulah akan banyak jiwa dibenangkan, banyak jiwa diajar, dididik, diperlengkapi, dipulihkan, mereka dibaptis, mereka yang butuh pernikahan dalam Tuhan diberkati di gereja, mereka yang meninggal didoakan oleh gereja, yang sakit, penyerahan anak, semuanya dibawa di gereja. Nah, kan orang-orang juga diperlengkapi, dari situlah orang-orang nanti diutus di tempatnya masing-masing sebagai duta-duta Kristus. Nah, tapi banyak orang itu yang kemudian sekarang, mayoritas banyak orang Kristen itu ngomong begini, lebih baik kita itu memberi kepada orang miskin daripada ngasih gereja. Nah, kan orang miskin lebih membutuhkan daripada gereja. Nah ini saudara, ini kayaknya benar tapi salah. Kita itu tidak diutus Tuhan memelihara orang miskin, tetapi mengeluarkan orang miskin dari kemiskinannya. Kalau sekarang saya punya uang, lalu saya kasih ke orang miskin, maka uang ini atau makanan yang saya kasih atau uang yang saya kasih hanya berhenti di perut mereka. Selesai. Makanya kenapa Tuhan buat gereja? Kenapa nanti kita baca ayatnya dulu deh supaya nangkep ya. Nanti saya jelasin. Di dalam Markus 14 dulu. Markus 14 ayat 3 sampai 7 berkata begini. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa satu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemburusan minyak narwastu ini? Selanjutnya, sebab minyak ini dapat dijual 300 lebih, dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu, tetapi Yesus berkata, biarkan dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Berikutnya. Orang Israel, sudah selesai. Sampai situ aja. Dikatakan pada waktu itu ada Maria, itu mengurapi kaki Yesus. Nah ini banyak orang-orang yang rohani akan berkata, kan lebih baik itu dipakai untuk ngasih orang miskin. Itu banyak orang itu membutuhkan makan. Saudara, ngasih orang miskin nggak salah. Tapi kalau kita punya prinsip memberi orang miskin lebih penting dari memberi gereja, itu yang salah. Tuhan Yesus berkata, orang miskin itu selalu ada padamu.
Kalau kita itu kenapa ada gereja? Kalau saya terus ngasih orang miskin, saudara, mau separuh dunia uang dari dunia ini kamu kasih orang miskin dibagi-bagikan. Orang miskin akan tetap miskin. Kayak kapan hari ada seorang hamba Tuhan. Dia itu menyekolahkan anak pemulung. Disekolahkan, dikasih uang saku, dikasih seragam, buku, pokoknya perlengkapan sekolah itu semua dikasih. Tapi sering bolos. Suatu saat bolos seminggu atau 2 minggu. Gurunya nyari dong, kenapa? Apakah karena sakit? Terus bapaknya santai, dia bilang gini, aku soalnya anakku saya tak suruh bantu aku untuk memulung. Loh Pak, kan dia butuh sekolah. Saya itu sejak anakku sekolah, aku kalau memulung hasilnya sedikit. Saya lebih suka kalau anakku ikut aku memulung hasilnya lebih banyak. Aku nggak sekolah anak, aku nggak suka anakku sekolah. Saudara, mental. Makanya kenapa ada gereja? Di gerejalah kita unity, membangun bersama. Membawa Tuhan, mau orang miskin, mau orang kayak gimana modelnya, dibawa ke gereja. Kita makanya ada imam-imam dan raja. Imam-imam itu juga mereka membayar harganya untuk melayani. Kita itu kenapa memberikan berkat keuangan utama ke gereja? Bukan ke orang miskin. Nanti saya buktikan ayatnya. Karena di gereja, orang miskin yang kita layani nggak cuma kasih makan. Dibawa ke gereja supaya mindset dia itu dirubah. Selama mental dan mindset dia tidak berubah, kita mau kasih makan setiap hari, kita kasih uang setiap hari, tetap miskin. Kalau kita cuma memberi kepada orang miskin, berhenti pada orang itu, selesai. Tapi waktu kita memberi kepada gereja, gereja supaya gereja bisa berlangsung semua ibadahnya, kayak gereja kita ya, mengundang hamba-hamba Tuhan yang diundang Pastor Yongki di gereja kita itu enggak cuma pendeta-pendeta biasa, tapi itu gereja pendeta-pendeta yang spektakuler semua, yang hebat-hebat gitu yang diundang. Itu luar biasa, saudara. Itu kan untuk memperlengkapi. Bahkan orang miskin dibawa supaya diajar apa itu beriman, apa itu cara berpikir yang benar, apa itu pengelolaan. Pada waktu gereja yang mengelola, maka itu akan menghasilkan benih. Sehingga setiap orang yang di gereja diperlengkapi itu menjadi benih-benih yang tumbuh dalam hidup mereka. Sehingga mereka diutus keluar sebagai duta-duta kerajaan Allah yang menjadi berkat di keluarganya, menjadi berkat di kantornya, menjadi berkat di tempat yang lain. Makanya dulu ada orang yang ngomong sama saya begini, Pastor, saya tuh nggak suka ngasih gereja saya. Saya itu lebih suka ngasih orang miskin. Karena orang miskin itu lebih butuh. Terus saya bilang begini, kalau gitu, kalau kamu suka ngasih orang miskin, kalau kamu butuh pelepasan, kalau kamu butuh konseling, rumah tanggamu lagi rusak, jangan cari pendeta, kamu cari aja ke orang-orang miskin. Kalau kamu sekarang pengen baptis, pengen membawa keluargamu ke dalam Yesus, pada Yesus, mau mendengar kebenaran, jangan cari pendeta, cari orang miskin. Terus dia bilang, lu kan nggak bisa. Kalau begitu, kamu harus mengerti arti memberkati. Kalau kamu sudah diberkati, kamu harus tahu apa itu memberkati. Orang dunia tahu berterima kasih. Masa orang Kristen justru tidak tahu berterima kasih. Jadi berkat itu yang utama, yang pertama, Tuhan itu mau kita memberkati untuk pekerjaan Tuhan. Supaya di situ ada makanan, makanan rohani, di situ ada pengetahuan, ada orang-orang yang lain pelayanan dilayani. Makanya banyak orang itu yang menganggap pendeta itu harus melayani dia. Loh saya ada loh saudara, yang WhatsApp saya itu waktu itu tuh saya tegur dia. WhatsApp saya tuh 7 hari setiap hari. 7 hari 24 jam. Saya sampai tanya, kamu itu enggak tidur, tak? Dia bilang, saya tidurnya 2 jam. Karena saya lapar. Terus saya bilang, loh kamu pikir saya itu enggak ada kerjaan, tak?
Loh, saya kan juga butuh mandi lah, masak lah, menyiapkan firman itu selalu kalau nggak dijawab itu langsung, kenapa kok saya nggak dijawab? Terus dia bilang, soalnya saya lapar. Terus kalau lapar, terus orang lain itu harus bertanggung jawab untuk menjawab kelaparanmu. Karena banyak orang itu cuma minta, 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 tapi nggak tahu memberkati, tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Terus kalau ngomong, jangan ngasih ke gereja, itu nanti pendetone kaya. Nah ini namanya culas. Padahal di gereja itulah orang-orang yang punya karunia-karunia bisa melepaskan karunia di gereja. Yang bisa WL, yang bisa doa, yang bisa memimpin. Makanya di gereja diperlengkapi, makanya muncul pemimpin-pemimpin baru, pengkhotbah-pengkhotbah baru. Karena di gereja itulah Tuhan mau bekerja untuk memunculkan duta-dutanya. Nah, ayat firman Tuhan dikatakan di dalam Keluaran 12 ayat 35 sampai 36 berkata begini. Ini waktu bangsa Israel keluar dari Mesir ya, dibawa ke Kanaan. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas, perak, serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Singkat cerita, saya percaya semua Bapak Ibu semuanya tahu. Di situ orang Israel keluar membawa jarahan. Mereka membawa emas, membawa kain-kain mahal. Semuanya dia bawa, mereka mendadak kaya raya. Lalu dipakai untuk apa? Bagikan ke orang miskin. Demikian? Tidak. Gak usah dibaca ya. Ada ayat selanjutnya. Nanti saudara Bapak Ibu baca di ayat 29 di Keluaran 35 ayat 29 sampai 22 sampai 29. Di situ dikatakan bahwa mereka Musa berkata, oh kita baca aja deh. Maka datanglah mereka baik laki-laki maupun perempuan setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin, meterai, dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu, tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing domba jantan, yang mewarni merah dan kulit lumba-lumba, datang membawanya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah. Selanjutnya, itu untuk apa? Membawa kepada Musa untuk membangun bait Allah, yaitu tabernakel Musa. Jadi kita diberkati, bukan ngasih orang miskin, tapi untuk unity dengan Tuhan, bagaimana kerajaan Allah ditegakkan. Makanya ada raja-raja, ada imam-imam. Kita memberkati. Makanya kalau orang nggak kasih persembahan, kita nggak rela. Maka imam-imam kebanyakan akhirnya nggak mau full time. Karena dia harus bekerja. Kalau sudah nggak full time, nggak ada yang full time di gereja. Jangan berharap saudara bisa dilayani maksimal. Kenapa gembala-gembala itu full time, dibutuhkan full time? Karena seringkali saudara membutuhkan mereka untuk dilayani. Karena itu memang Tuhan buat gereja itu untuk menjawab kebutuhan orang percaya. Tapi pelayanan butuh dana. Musik, saudara bisa datang, tinggal duduk, musik berjalan dengan lancar. Semua sound system kalau bisa bagus. Kalau rusak, itu nggak disulap, nggak dikasih urapan, langsung lancar. Itu butuh biaya. Ada seorang lelucon ya di Amerika, seorang teman. Dia tuh baru pelayanan, jadi baru tahu tentang jemaat. Dia bilang gini, orang Kristen itu ternyata nyebelin ya. Kenapa? Saya bilang gitu. Dia bilang gini,
minta dilayani, minta dibesuk, kalau nggak diperhatikan, kemudian apa ah, ngambek, dia bilang gitu. Terus minta kalau bisa kalau sakit harus dikunjungi, terus dia ngeritik kalau sound systemnya harus enak di telinga, AC-nya harus dingin. Dari dulu sampai sekarang persembahannya $1. Nuntutnya macam-macam. Saya ketawa, ngakak. Saya cerita orang-orang pada ketawa. Ini orang ini baru pelayanan. Jadi dia tahu sendiri. Oh, orang kok ngeluh. Hai, persembahan $1 aja. Tapi tuntutannya bikin repot. Dia bilang gitu. Saya bilang, kamu belum jadi gembala. Sudah stres. Saya bilang gitu. Ini nggak nyindir loh ya. Enggak. Tapi maksud saya, seringkali kita nggak sadar. Loh, yang penting kan and me. Alkitab berkata, iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasa. Semua itu aku. Tapi Yesus datang untuk memberi dan memberinya dalam segala kelimpahan. Jadi kita mulai melihat unity. Apa yang kita bisa? Saya mendukung, saya berdoa, saya mendoakan gereja. Karuniaku tak pakai untuk melayani gereja. Jangan merasa berjasa. Waktu kita melayani, jangan merasa berjasa. Kita bersyukur dikasih kesempatan melayani. Merasa terhormat karena kita menempatkan diri kita ini hamba melayani Tuhan, yaitu Tuhan sendiri. Kita sepakat apa yang saya bisa lakukan. Saudara, saya itu kalau berjemaah di mana, ya saya kasih di situ. Saya mendoakan gereja itu, saya memberikan perpuluhan di situ. Saya nggak peduli uangnya mau diapain, terserah. Karena saya memandangnya ke Tuhan, bukan ke gerejanya, bukan ke gembalanya. Belajar taat. Nah, itu yang kemudian iblis itu berusaha memelencengkan. Melencengkan. Memang ada sedikit kerikil-kerikil sandungan. Misalnya orang bisa melihat, oh, hamba pendeta-pendeta itu hidupnya hedon. Waduh, itu luar biasa. Memang kadang itu jadi sandungan. Itu menjadi sandungan. Tapi saudara harus tahu, ada memang hamba-hamba Tuhan yang memang aslinya memang kaya sebelum jadi pendeta. Makanya kita nggak bisa menghakimi mereka. Kayak tadi, gereja di mana saya melayani, saudara, setiap bulan untuk sewa gedung dan dia perlengkapan itu, minimal sebulan dia harus keluarkan 1 M lebih. Padahal persembahan orang-orang sangat sedikit. Terus orang berkata, dia kan hidupnya hedon. Loh saudara, kalau dia nggak kaya, nggak bisa membiayai gereja. Makanya kadang kita langsung menghakimi. Itu padahal banyak hamba-hamba Tuhan membayar harganya. Jadi kita mulai melihat, kita waktu mempersembahkan hidup kepada Tuhan, melayani karena mengasihi Tuhan. Karena kita ini hamba, kita bersyukur kita sudah diselamatkan. Pelayanan itu tidak sebanding dengan keselamatan kita terima. Dan kalau kita harus menabur memberkati gereja, karena kita mau sevisi dengan Tuhan. Alkitab berkata ukuran yang kamu pakai untuk mengukur diukurkan kepadamu. Kalau kamu memberi seorang nabi, karena dia seorang nabi, kamu tidak akan kehilangan upah seorang nabi. Kalau kita, yang artinya kalau kita sepakat dengan Tuhan, Tuhan membangun kerajaannya di muka bumi. Saudara mendukung pekerjaan itu. Tuhan nggak mungkin nggak mendukung apa yang menjadi visimu. Karena ukuran yang kamu pakai untuk mengukur dan motivasimu itu akan dinilai oleh Tuhan. Menjadi ukuran yang akan dipakai untuk mengukur kita. Nah itu sebabnya kita berdoa terjadi tuayan, kita berdoa dikirimkan para pekerja. Kalau cuma para pekerja toh, tapi dia tidak tahu bagaimana sepakat dengan Tuhan. Ya ada ya di Indonesia ini. Saya baru di Indonesia itu baru tahu pelayanan-pelayanan. Kalau dulu di Amerika kan pelayanan di sana sini sudah nggak sampai keliling-keliling. Di sini itu kan jadi tahu gitu loh. Ada orang-orang yang melayani merasa kalau di Amerika itu puji Tuhan nggak kayak gitu mentalnya. Saudara mentalnya lebih bagus di Indonesia katanya sih ya. Melayani terus. Aku kan sudah melayani, aku sudah berjasa. Jadi ya
Harusnya gereja yang ngasih aku nggak mau persembahan. Saudara, saya kalau melayani di mana-mana, saya tetap persembahan, saya tetap memberi. Saya kadang pelayanan dari Jakarta ke Surabaya, kenapa nggak naik pesawat? Karena sekarang berdua, kalau sendirian nggak apa-apa, berdua ngirit jadi naik mobil. Itu pulang pergi, itu tol dan bensinnya aja sudah hampir 4 juta. Melayani di suatu tempat yang orang-orangnya itu orang-orang miskin, saudara. Saya melayani, ya tetap melayani, tetap nabur. Saya nggak terima PK, tapi saya malah tetap harus nabur. Kenapa? Bagi saya, kesempatan memberi itu luar biasa. Karena nggak semua orang bisa memberi. Kalau saya bisa memberi, itu artinya Tuhan mempercayai saya berkat yang luar biasa. Jadi seperti itu. Sering melayani ke sana. Tapi ya Tuhan kemudian memberkati pada waktu saya melayani suatu tempat yang lain. Tapi di tempat yang lain kadang-kadang kita yang habis-habisan untuk memberikan pendukungan untuk sebuah pelayanan di tempat-tempat yang orang-orang itu tidak bisa memberi. Jadi adalah sebuah kehormatan. Demikian juga kita. Sekali lagi, kita menjadi orang-orang yang sevisi dengan Tuhan, mendukung. Tuayan itu banyak. Kita berdoa untuk pekerja. Tetapi kita juga harus menjadi seorang pekerja-pekerja yang bisa dipercaya. Saya itu meluruskan itu karena apa? Kalau gereja-gereja pada tutup hanya karena nggak ada biaya. Betapa malangnya kita. Padahal di gereja lah kita mendapatkan makanan rohani. Kita bisa menyembah. Kita diajar itu penyembahan apa. Kita diajar beriman itu gimana. Disitulah kita banyak menerima makanan rohani. Itu sebabnya utama yang terutama itu Tuhan. Memberi kepada Tuhan itu memberi kepada gereja. Karena visinya Tuhan di situ. Gerejalah yang akan memberi makan orang lain. Saudara bisa memberi makan orang lain. Bisa, boleh. Tetapi yang utama adalah pekerjaan Tuhan. Seperti orang Israel. Pertama mereka diberkati, yaitu untuk membangun bait Allah, yaitu tabernakel Musa. Supaya Tuhan bisa melayani mereka lewat imam-imamnya yang ada di tabernakel. Amin. Sebelum saya serahkan kepada Pastor Yongki, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur keberadaan kami. Kami adalah orang-orang yang diberkati. Kami diberi karunia-karunia untuk mendukung pekerjaan Tuhan di muka bumi. Kami mau menjadi bagian di dalam kebangunan rohani. Kami mau menjadi bagian di dalam lawatan Tuhan. Kami mau menjadi bagian Tuhan Yesus di dalam eh, menegakkan kerajaan Allah di muka bumi. Sehingga Tuhan, Engkau bisa bekerja lewat gerejamu sebagai embassy, dan kami sebagai duta-dutamu. Kami mau Tuhan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Dan kami bersyukur bahwa kami diberkati untuk bisa memberkati gereja. Sehingga Engkau bisa bekerja dengan dahsyat Tuhan lewat gereja. Imam-imam tidak ada yang kelaparan. Imam-imam dapat makanan. Dan kami jemaat juga mendapatkan makanan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.